Hai teman-teman semuanya, buat yang belum kenal aku, perkenalkan aku Aisyah Rizky Paramita, teman-teman boleh panggil aku Sasa. Salam kenal ya. Memanggil semua kaum introvert, kita yang gampang banget drain atau kecapean kalau banyak berinteraksi dengan orang lain. Jadi ya bawaannya ya pengen di kamar doang, di rumah, sendirian, tanpa siapapun. Pas belajar pun kita juga pengen ya kalau bisa minim berinteraksi dengan orang lain. Kita perlu mencari cara tersendiri untuk gimana caranya nih, gue bisa ngobrol atau speaking English dengan lancar tanpa harus berinteraksi banyak dengan orang lain. Di video kali ini aku bakalan sharing sama teman-teman gimana caranya melancarkan speaking English sebagai introvert. Yang pertama, pause and repeat. Tiap kali kita nonton film atau series berbahasa Inggris, entah itu dari American ataupun British, kita pasti nemuin kalimat-kalimat yang kita jarang ketemu nih dalam sehari-hari, yang mungkin terdengar menarik juga di telinga kita sebagai orang Indonesia. Ketika kita menonton, biasakan untuk menjadi active listener, di mana kita berusaha untuk aktif mendengar dan juga belajar dari film tersebut. Salah satunya adalah mempelajari idioms dalam bahasa Inggris. Aku menggunakan metode pause and repeat. Jadi pause di sini adalah ketika aku menemukan kalimat ataupun ada kata-kata yang disebutkan oleh aktor dalam aktris film tersebut yang menurutku sangat menarik, yang aku rasa bisa aku gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu repeat, di mana aku mengulangi kembali kalimat-kalimat yang disebutkan oleh aktor ataupun aktris tersebut. Mengulanginya ini bukan hanya cuma kata-katanya doang, tapi kita menirukan sama persis intonasi, body language, dan bagaimana caranya native speaker itu berbicara. Jadinya ketika kita berbicara dalam bahasa Inggris, kita bisa lebih natural, kita bisa terlihat seperti native speaker. Yang kedua, latihan pelafalan dengan Elsa Speak. Elsa Speak merupakan aplikasi belajar bahasa Inggris yang berfokus pada pronunciation atau pelafalan yang menggunakan teknologi artificial intelligence dan speech recognition. Dengan Elsa, kamu bisa mendapatkan skor atau nilai atas pronunciation, word stress, intonasi, dan fluency. Di Elsa juga saat kita berlatih, kita bisa dapetin feedback yang detail dari AI-nya. Buat para kaum yang suka belajar sendirian, otodidak, nggak mau banyak berinteraksi dengan orang lain, dan bisa belajar 24/7 kapanpun dimanapun, Elsa ini bisa jadi jawaban buat pertanyaan kamu. Kelebihan Elsa ini adalah ketika kita melakukan kesalahan dalam pronunciation bahasa Inggris, AI-nya itu bisa langsung kasih feedback kita yang presisi dan detail. Jadinya ya kita nggak cuma belajar satu arah doang, yang jawab soal atau tanpa arahan. Di Elsa ini kita tuh benar-benar dikasih tahu nih kesalahan kita di mana yang harus diperbaiki, word stress-nya, fluensinya, semuanya itu secara detail diberitahu dengan aplikasi Elsa. Jadinya kita bisa mendapatkan evaluasi yang dipersonalisasi dengan kemampuan kita, jadinya kita bisa lebih improve ke depannya. Di sini aku mau nyobain untuk latihan tes speaking IELTS. Di sini aku explore study sets and then ada IELTS. Ini banyak banget topik-topik yang bisa dipilih. Ada tongue twister, synonyms, daily routine, idioms, and so many more here. Jadi kayak kita bisa milih topik apapun sesuai dengan mood kita pada saat itu. Oh, mari kita coba idioms. It's a run-of-the-mill hotel. Oh, langsung dapat feedbacknya loh dari AI-nya. Di sini dikasih tahu yang mana word stress-nya yang hampir betul, dan dikasih tahu juga nih yang masih salah banget, yang masih aku harus perbaiki ke depannya. Dan lewat Elsa ini kita bisa latihan tiap hari supaya kita improve terus, dan bahkan dia bisa set reminder kayak kita mau jam berapa latihannya supaya kita nggak kelupaan. Misalnya di sini aku nge-set aku mau latihan di jam 8 malam, dimana biasanya aku nggak ada kegiatan di jam itu. Jadinya ya aku bisa langsung nih ketika ada remindernya bisa langsung latihan. Ini aku pakai Elsa Pro Membership, di mana ada 3000 topik yang bisa kita pilih sesuai dengan interest kita, dan hasil analisanya lebih detail dibandingkan yang free. Tapi buat kamu yang pengen coba dulu nih, kamu bisa dapetin free trial selama 7 hari, dan kalau misalnya kamu ngerasa cocok nih dengan Elsa Speak, kamu bisa pindah ke Pro Membership dan dapetin diskon 85% dengan link yang ada di bioku. Yuk persiapkan IELTS speaking kamu dengan Elsa Speak. Plus buat kamu yang udah nyelesain pembelajaran di Elsa, kamu bisa dapat Certificate of Completion. Kamu bisa cek link di bio atau di komen untuk free trialnya ya. Yang ketiga, rekam diri sendiri.
Ini adalah salah satu cara yang paling sering aku pakai untuk belajar bahasa Inggris. Karena aku sendiri sering banget bercerita atau self-talk. Jadi aku sering banget hidupin webcam laptopku atau aku sekedar bercerita di story. Jadi aku ngeset story Instagram aku itu jadi private atau close friend yang isinya aku doang. Nah itu aku cerita pakai bahasa Inggris full. Jadi di sana ya aku nggak peduli gitu entah bahasa Inggris aku itu grammarnya benar atau salah. Yang penting kita udah ngebiasain diri dulu nih untuk ngomong pakai bahasa Inggris. Untuk take it to another level, kita juga bisa ngedengerin ulang recording kita dan dengerin part-part mana sih yang menurut kita intonasinya kurang pas atau mungkin grammarnya salah. Dari sana kita bisa self-evaluate terus, kita mengevaluasi diri supaya kita bisa lebih improve bahasa Inggrisnya. Bonus tips buat teman-teman yang introvert ataupun yang extrovert yang pengen keluar dari zona nyaman, pengen ikutan komunitas yang berbahasa Inggris. Yang pertama yaitu Toastmasters. Toastmasters sendiri itu biasanya ada di lingkup universitas, kota, dan lainnya. Jadi teman-teman bisa join di sana dan biasanya mereka punya topik-topik tertentu yang dibicarakan di dalam forum mereka. Jadi di sini teman-teman bisa belajar untuk impromptu speaking. Yang kedua, teman-teman bisa ikut organisasi ISEC. ISEC ini pasti teman-teman udah sering dengar banget. Ini merupakan organisasi yang bertaraf internasional, di mana itu ada di lingkup kampus dan juga ada lingkup kotanya nih setauku. Di ISEC sendiri, teman-teman bakal gunain komunikasi full bahasa Inggris, mulai dari penulisan, ngomong dengan sesama anggota ISEC. Ketika kita di dalam situasi di mana kita harus menggunakan bahasa Inggris, kita jadinya lebih terbiasa lagi dan kita bisa ngomong bahasa Inggris dengan lebih pede. Yang ketiga yaitu Students Catalyst. Students Catalyst sendiri itu bilingual, di mana kebanyakan mungkin dari penulisannya itu teman-teman bakal diminta dengan menggunakan bahasa Inggris, dan dalam forumnya sendiri itu bilingual. Ini cocok banget buat teman-teman yang pengen aktif lomba, organisasi, atau membuat suatu inisiasi. Cocok banget untuk join Students Catalyst. By the way, Students Catalyst ini merupakan organisasi di tingkat mahasiswa yang bisa diikutin buat dari tahun 1 sampai tahun 4. Itulah tips-tips untuk teman-teman yang pengen ngelatih speaking bahasa Inggrisnya. Yang penting itu adalah kuncinya pembiasaan dan latihan. Jadi teman-teman harus secara terus-menerus mengekspos diri teman-teman dengan speaking bahasa Inggris supaya makin lancar ke depannya. I hope it could help you guys. Thank you so much for watching. Teman-teman bisa tulis di komen apa konten yang bisa aku buat selanjutnya buat teman-teman. Thank you so much. Don't forget to subscribe. Bye!